Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukit Tinggi memasuki tahun 2024 mengadakan rapat kerja lengkap tahun 2024 dengan organisasi sayapnya seperti Muslimat, Pemuda, Persatuan Dai, atau Persada. Hari Sabtu 6 Januari tahun 2024 bertempat di Auditorium Universitas Muhammad Natsir belakang Balok Bukit Tinggi. Allahumma ja'alna hayatana kahayatil ulama wa amitna kama fi syuhada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukit Tinggi Dr. Saiful Amin Master Agama memberikan sambutan tentang pentingnya rapat kerja. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Walaupun menurut para ulama dan para mufassir, lirat di situ adalah untuk kampung akhirat. Nah, tetapi sebelum sampai ke kampung akhirat, kita perlu merencanakan apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita berharap setidaknya raker ini nanti di samping membicarakan atau merencanakan apa yang akan kita lakukan selama setahun ke depan, juga mungkin perlu kita bicarakan, kita diskusikan bersama-sama apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa kira-kira Ramadan dengan apa kita isi Ramadan ini? Kita menyadari bahwa perjalanan Dewan Dakwah khususnya di Kota Bukit Tinggi memang belum seperti yang kita harapkan. Banyak kendala, tetapi alhamdulillah kita masih terus tetap berjalan. Salah satu kendala terbesar kita adalah persoalan pendanaan. Itu memang kita rasakan. Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Barat Insinyur Afdal menyampaikan tugas dan fungsi DAI. Kita disampaikan hal yang sama, bahwasanya memperkuat posisi kita sebagai dai ilallah, itu disampaikan oleh Pak Nasir. Kita melihat begini, saudara, terutama akhir-akhir ini dalam menyongsong suksesi kepemimpinan ini, banyak hal-hal kadang yang sudah ditetapkan dalam agama dirubah orang karena ingin mendapatkan simpati dari pemilih, dari pendukung yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, diperbaiki karena ingin mungkin banyak pendukung, banyak ketawa orang mendengar pidatonya dan lain sebagainya. Disinilah peran pendidikan dan dakwah ini sangat penting. Jadi mudah-mudahan kita berharap ke depan kepemimpinan dari negara kita ini akan bisa hendaknya betul-betul. Akmal, Sekretaris Dewan Dakwah dalam rapat kerja lengkap memberikan masukan berupa analisis SWOT, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai acuan dalam membuat program. Terus bidang balik, peningkatan kapasitas calon balik, kita sudah melakukan pelatihan tersebut, pembentukan persada sudah terbentuk. Kemarin ini yang berjalan itu baru pendistribusian bahan khutbah untuk Jumat, itu yang ini belum juga belum terbangun. Ini bina madrasah sekolah, ini kontak dakwah pesantren. Acara ditutup dengan orasi dari Ustaz Haji Muslim Muhammad Yatim LC, Magister Manajemen sebagai aktivis Dewan Dakwah sekaligus anggota di PDRI memberikan arahan kepada seluruh pengurus. Yang kedua, ketika Allah ingin menambah beban seseorang untuk dakwah ini, beban. Ketika Allah ingin kita menjadi saksi umat-umat sebesar di dunia ini, di akhirat nanti,
ketika kita akan diberikan amanah besar, lebih besar lagi, apa yang Allah butuhkan dari kita? Cuma satu kalimat, at-taqwa. Yang bisa mikul amanah orang bertakwa. Yang bisa memantau umat semua orang bertakwa. Yang bisa diberikan beban berat bertambah orang bertakwa. Sebab orang bertakwa tidak mungkin beban berat diberikan pada dia. Takwa itulah yang akan dijadikan sebagai landasan dia untuk mengevaluasi kerjanya. Saya kira Dewan Dakwah kita punya ini cukup besar kerja. Sudah banyak lahan yang kita selesaikan, proyek yang kita selesaikan, pembinaan yang kita lakukan, dakwah yang kita kerjakan, pembangunan sekolah segala macam kita kerjakan. Tetapi di manakah dia adanya? Mana dia itu sekarang ke mana? Ayo kita angkat dia kembali di permukaan sehingga dia menjadi sebuah kebanggaan kita. Kebanggaan kita, Pak. Maaf, saya contohkan misalnya saya punya ada perusahaan sama teman-teman. Semuanya terupdate setiap bulan, setiap tahun. Bulan update terus. Apa yang membuat kita bikin begitu dan kita expose, kita kabari ini program kita sekarang dan ini pencapaian kita, ini pabrik yang telah kita buat, ini produk yang kita punya di bisnis. Ini yang kita lakukan, begini keuntungan kita bulanan, begini keuntungan kita tahunan dan segala macam, dan kita mencapaikan waktu modal sekian dan sekian dapatnya tahun pertama, 62, ketiga, di tahun 12 misalnya segini. Apa yang tertanam di pikiran kita yang pemilik merasakan, kita bangga gitu. Kita punya kebanggaan dan merasakan prestis kita punya dalam perusahaan. Sedangkan mau namanya Dewan Dakwah, apa yang membuat kita bangga itu diangkat. Kita punya Muhammad Nasir, kita punya Adi, kita punya pesantren, kita punya, angkat itu besar-besar. Penduduk dahulu kita. Maka saya mengajak kita, hasil daripada Waltanzun dan semua pendapat beliau ini, kita bikin terobosan ke depan. Oh, ini sudah kerja, mana dia? Oh, ini sudah, mana dia? Ini sudah, mana dia? Selesaikan satu persatu. Hadirin saya muliakan, ini poin pertama saya untuk kita Dewan Dakwah. Kita besar, kita bukan kecil. Tidak ada masalah juga sekarang misalnya Ketua Saiful dokter menyiapkan ide, kalau boleh untuk nasional, kalau tidak nasional, jadi kalau sudah ada, teruskan saja, yaitu kartu anggota. Bikin itu anggota atau nama besar, namanya apa? Dewan Dakwah. Apa kebanggaan kita dengan benda ini, dengan kartu ini? Maaf, saya Muhammadiyah, saya punya kartu Muhammadiyah ini. Di waktu saya di Akabah Bukit Tinggi, saya sebagai ketua komisariat Khalid bin Ziyad itu, dan berkumpul di Masjid Batu Jalal dan punya kartu, dan sekarang tuh kartu tidak ketemu lagi, dan setelah jadi begini anggota DPD RI dan dilamar mereka untuk giat lagi bersama Muhammadiyah, dan saya bilang kartu saya nggak ada lagi sekarang. Tidak boleh karena begitu. Oke lah, saat menasihati mereka. Kalau kita enggak, kita punya kebanggaan saja punya kartu. Contoh misalnya, Bukit Tinggi bergerak lebih awal tentang hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, kebanggaan. Tadi kebanggaan kita sudah ada, bahwa sesungguhnya kita punya pimpinan, punya bapak pembangunan kita, bapak penegak ini, mengasas ini adalah Muhammad Nasir namanya, dan beliau punya teman-teman, ada punya Hamka dan segala macam. Itu adalah orang yang membuat kita bangga. Sama Muhammadiyah bangga dengan Kiai Haji Mandalan. Kalau NU bangga dengan siapa namanya? Kiai Haji Azim Asy'ari. Kita bangga dengan Nasir. Oleh sebab itu, saya usul kepada anak-anak muda kita semua, belilah buku-buku biografi
Buya Ahmad Nasir. Baca, pelajari bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana kerendahan hati beliau, bagaimana kesederhanaan beliau yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang pernah menjadi di parlemen dan segala macam. Dan cuma pakai sepeda saja yang dia, dan tak dibenarkan masuk ke parlemen dan pakai sepeda. Dan yang menyatukan NKRI adalah beliau, Muhammad Nasir. Maka buku-buku beliau ini baca, dibeli, dicari di mana adanya, sehingga kita memiliki referensi bahwa pendiri negeri ini, pendiri organisasi ini adalah orang hebat yang kami bangga dari dia. Begitu. Baik, yang kedua poin saya adalah dalam rangka menumbuhkan kebanggaan kita dan kekuatan kita bersama, maka kita harus menjadikan Muhammadiyah satu keluarga besar. Al-Usrah Kabirah, keluarga besar. Apa isi keluarga ini? Keluarga ini adalah isinya anak muda, ada orang yang setengah bayar, ada orang tua. Al-Usrah dalam bahasa Arab adalah keluarga. Dia lebih dekat kepada keluarga yang sifatnya al-ailiyah, keluarga yang ada nasabiah, keluarga. Tapi yang kita masuk di sini adalah keluarga keorganisasian keislaman. Di sana ada tahabu, ada tahadu, begitu ya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan ukhuwah kita ini, usroh kita ini? Maka pimpinan setiap unit lembaga tadi itu menguasai betul siapa yang dia pimpin. Katakanlah persada, siapa ketuanya, dia tahu anggotanya mana dan programnya apa. Begitu juga untuk muslimatnya, begitu juga untuk pemudanya. Dia punya tahu. Dan ada waktu-waktu yang dijadikan. Dari Kota Bukit Tinggi, Lokomotif Project melaporkan.